Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang telah menyertai istirahat kami sepanjang malam hari ini, sehingga Engkau boleh mengizinkan kami bangkit dari tempat tidur kami dengan selamat, dengan napas kehidupan yang baru pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang kelima ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Belajar dari Simon, ketaatan di tengah kegagalan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita tahu bagaimana orang yang sedang berada dalam keadaan tidak baik, berada dalam keadaan gagal, kalah, memiliki masalah, pasti akan sulit untuk taat kepada perintah, kepada suruhan orang lain, dan kesannya dia lebih bersifat pasif. Sebaliknya ketika keadaan orang itu baik, berhasil, sehat, menang, pasti dengan mudah sekali untuk dapat taat kepada orang lain. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hari ini kita boleh belajar dari Simon. Sebagaimana judul firman Tuhan yang saya katakan tadi, bagaimana kita boleh belajar dari Simon yang bisa tetap taat ketika dia sedang mengalami kegagalan. Kita tahu orang yang gagal pasti di dalam hatinya berkecamuk, pasti dalam hatinya galau. Ya, seberapa kita pernah merasakan yang namanya gagal, pasti sangat-sangat terganggu sekali, pasti sangat-sangat bersedih. Dan ketika ada orang tiba-tiba menyuruh sebagaimana dikatakan dalam nats ini, ya pasti akan sulit juga untuk dapat menuruti apa yang diperintahkan kepada kita. Dan dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana Simon Petrus, di mana ketika Tuhan Yesus selesai dalam mengajar dan ketika Tuhan Yesus sedang mencari calon murid-muridnya, dan ketika itu dia naik ke perahu mereka dan berkata kepada Simon untuk dapat menebarkan jalannya agar mereka mendapat ikan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Simon dalam nats ini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Sebagai para nelayan yang ulung, Simon Petrus dengan kawan-kawannya ini tahu betul bagaimana cara menangkap ikan yang baik dan benar. Tetapi pada hari itu memang mereka belum rezeki, belum untung untuk mendapatkan banyak ikan. Dan di dalam nats ini Simon Petrus berkata, "Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bagaimana dia mau menebarkan jala meskipun sepanjang malam ini dia sudah melakukan, bahkan tidak mendapatkan apa-apa, tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menyuruh Petrus, Simon Petrus menjadi mau dan pergi untuk menebarkan jala. Dan di ayat selanjutnya kita sangat tahu bagaimana dia berhasil mendapatkan banyak ikan tanpa jalannya terkoyak sedikit pun. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pentingnya untuk taat di tengah-tengah situasi kegagalan. Karena apa? Sebagaimana dikatakan oleh Mahatma Gandhi, seorang politikus India, berkata, budaya pikiran harus tunduk pada hati. Tentu pikiran yang dialami oleh Simon Petrus ketika dia gagal, tidak menangkap apa-apa secara logika, dia sebagai nelayan ulung, tapi dia harus menerima hati juga. Ada Tuhan Yesus yang menyuruh dan dia akhirnya mau. Yang selanjutnya
Aeschylus, seorang filsuf Yunani, berkata ketaatan adalah ibu dari kesuksesan dan terikat pada keselamatan. Benar sekali, kesuksesan yang dialami oleh Simon Petrus ketika dia mau taat terhadap perintah atau seruan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya mari kita tunduk dan taat kepada seruan dan perintah Tuhan dan siap menanti berkat yang melimpah. Meskipun kita pernah gagal, tapi kita boleh bangkit untuk meraih kemenangan dan keberhasilan yang akan datang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk dapat tetap taat meskipun kami gagal. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.